Halo selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu teman-teman semua. Kali ini kita bahas lagi iGate ya. Saya akan sedikit review untuk hasil pemakaian robot iGate saya untuk metode compounding di Binance ya teman-teman semua. Sampai hari ini ya saya review dulu. Setelah itu nanti saya akan coba berikan sedikit trik yang saya pakai untuk bertransaksi di Binance memakai robot iGate ya. Ini saya review dulu sebentar ya. Untuk ini running AI-nya ini robotnya ini saya pakai banyakkan koin-koin NFT ya. NFT ini coba NFT semua sih. Sebagian sudah tadi profit ya. Kalau yang Tether ini Indodax script ya. Ini lagi saya tes ya. Kalau ini OGN gitu ya. Nah, info terbarunya adalah teman-teman sekarang di Binance bisa cek ya. Untuk koin-koin NFT itu sudah per hari ini nambah 2 ya teman-teman semua. Yang terbaru adalah ada Mbox dan satu lagi adalah Smooth Love Potion ya, SPL. Oke, yang terbarunya. Jadi ada sekitar berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 ya yang bisa kita mainkan. Cukup lah ya untuk kalau jika kita bermain di koin-koin NFT menggunakan robot AI iGate ya. AI iGate itu untuk metode compounding di Binance ya. Jika teman-teman ingin memakai di Indodax itu bisa ya teman-teman semua. Itu ada beberapa, ada 5 apa 4 gitu ya. Nah ini ya teman-teman semua saya tunjukkan, ini bukan pamer, cuman ini buat bukti bahwa kita bisa cuan dengan strategi yang benar menggunakan robot iGate ini ya. Ini total hari ini saya sebenarnya hari ini belum beres, tanggal 29 Agustus 2021 karena hitungan hariannya itu dihitung di reset setiap jam 7 pagi ya. Jadi masih ada waktu dari jam 7 sampai jam sekarang. Untuk hari ini saya sudah dapat $58. Oke, total dari total modal saya itu sekitar 1.500 awalnya, tapi saya ada sisakan 200 buat cadangan. Jadi sekitar totalnya $1.700 ya. Bisa teman-teman cek nih, saya kasih tunjuk untuk di Binance saya sudah alhamdulillah bertambah ya. Sorry ini bukan pamer, ini adalah review biar teman-teman percaya gitu ya, bahwa jika kita memakai strategi yang benar kita bisa dapatkan hasil yang lumayan ya. Nilai aset saya ya $2.122. Oke. Nah untuk total hariannya ini saya main untuk yang mulai dari yang $1.500 itu sekitar berapa hari ya, saya hampir lupa, 5 apa 6 hari yang lalu ya. Saya klik coba untuk jumlah totalnya, saya main dengan modal segitu, ini sekitar $348 ya. Lumayan ya, $348 itu berapa ya, 5 jutaan kali ya, 5 juta lebih ya. Coba kita cek ya. 348 dikali 1.400 ya 5 jutaan ya, lumayan buat beli bakso dapat banyak. Oke, itu ya teman-teman semua ya. Intinya jika kita main di trading kripto tidak perlu takut, yang penting kita perhitungkan adalah strategi kita memainkan koin, memilih koin juga itu penting. Yang pertama pemilihan koin, kita harus tahu karakter koin tertentu ya, karena semua koin pasti terpengaruh oleh pergerakan Bitcoin, tapi ada juga koin-koin yang emang dia punya pasarnya sendiri ya. Ini hanya berdasarkan hasil yang saya pelajari ya. Saya bukan master, tapi ya saya coba sedikit pelajari di dalam dunia trading kripto ini ya. Oke, yang kedua adalah kita harus mungkin teman-teman bisa tanya settingannya gimana Pak ya. Kalau saya biasanya settingannya seperti ini ya teman-teman semua. Saya pakainya ya take profitnya adalah 2% ya. Saya biasa masuk di posisi biasanya
50 USDT per pair ya. Untuk per pairnya 100 atau 50 ya, 50 atau 100. Oke. Di sini take profitnya adalah 2%, earning callbacknya adalah 0,3, buy call in backnya 0,5. Saya biasanya compounding settingnya pakai 1, tapi pakainya 10%, karena saya pribadi kan emang tidak kerja kantoran, jadi saya bisa pantau ya kali 2 kali. Jadi saya pakainya cuma 1 compounding tapi 10%. Kenapa? Karena saya mainkan adalah koin-koin NFT gitu ya. Tapi syaratnya kita harus siapkan dana cadangan, dalam artian kita tidak bisa boleh mainkan semua, habiskan untuk dana kita ya. Ketika kita floating jauh, nanti kita bisa pakai add lagi ya, add lagi untuk koin yang sama, itu untuk posisi yang baru. Ini contohnya saya ini ada koin-koin yang sama ya. Karena di iGet ini kelebihannya kita bisa mainkan satu koin untuk beberapa posisi ya. Jadi menu add fund ini sebaiknya bisa dipakai apa enggak ya, boleh saja kalau mau dipakai, tapi menurut saya bagusnya adalah kita jika harga turun maka kita bisa add lagi buat robot yang baru. Jadi tidak perlu di add fund di sebelah sini ya. Add fund itu sebenarnya ambil posisi baru di luar settingan dari compounding kita ya. Itu ya, settingan saya seperti itu. Tapi jika teman-teman ingin dana terbatas bisa pakai settingan seperti ini ya, di add ya, di seperti ini saya kasih contoh misalnya. Nah teman-teman pakai misalnya di Alice ya, standar server, tipenya one shot ya. Saya sarankan one shot untuk saat ini karena harga Bitcoin masih di atas. Nah ini amountnya bisa disesuaikan dengan modal kita ya. Take profitnya 2%, standar, mau dikurangi juga boleh ya. Earning callbacknya 0,3, buy in callbacknya 0,5%. Metodenya di sini bisa diisi 2 ya, 2 ya. Untuk first call-nya bisa diisi 5 ya, di sini 5. Oke. Seperti itu sebenarnya sudah cukup ya, 10% ya. Jadi kita kejarnya di 10%. Jika dia drop 10% harganya, maka kita akan membeli 4 kalinya. Jika dia drop di 5% pertama, dia beli 2 kalinya dari awal modal kita yang kita pasang di sini. Misalnya berapa, minimal kan $10 ya teman-teman, bisa $20, $30, $50 dan lain-lain, terserah, tergantung modal. Strategi saya yang saya mainkan biasanya saya sisakan sekitar 40% atau 30% lah ya, paling jauh. Minimal itu ada, misalnya saya di account Binance saya. Nah misalnya modal kita kan ada di USDT di sini ya. USDT ini total modal kita yang akan kita buat belikan, bikin robot gitu ya. Ini koin-koin yang kita mainkan ya, gitu ya. Nanti banyak ke bawah gitu ya, ke bawah. Kita mainkan misalnya 20 koin ada ke bawah. Nah, saya sarankan untuk menyisakan modal kita di USDT untuk apa? Ya, untuk jika harga di pasar itu drop ya. Jadi kita bisa melakukan pembelian ulang untuk koin yang sama di posisi yang baru yang lebih rendah gitu ya. Atau kita bisa lakukan add fund ya, atau ambil posisi baru dengan harga yang saat ini, yang saat drop gitu ya. Itu sih strategi saya. Oke, selanjutnya adalah kita pemilihan pemasukan. Kapan sih kita harus masuk di posisi untuk melakukan one shot ya? Karena kita bahasnya adalah one shot, bukan cycle ya. Kalau cycle bisa masuk di mana saja, nggak masalah sih sebenarnya. Gitu ya. Kalau one shot biasanya saya pilih di koin-koin yang misalnya minusnya gede ya. Di atas minus 5 oke lah ya, minusnya gede. Cuman saya tetap perhatikan di bagian BTC ya, Bitcoin ya. Bitcoin ini arahnya kemana gitu ya, karena kan semua terpengaruh dengan Bitcoin juga gitu ya. Bitcoin misalnya arahnya, trennya lagi kemana, kita pakai misalnya per jam atau per hari boleh di. Kalau saya biasanya pakai per jam ya, 1 hours ya.
ini arahnya lagi kemana, dia arahnya lagi ke bawah trennya, atau trennya turun atau trennya naik gitu ya. Nah, jika Bitcoin naik, koin-koin semua jadi naik. Jika Bitcoin turun, yang lain juga terpengaruh juga ya. Cuman biasanya sih di koin-koin NFT dia ada beberapa koin yang emang dia punya arah tersendiri ya. Karena mereka kebanyakan NFT itu koin-koin gamers ya. Kebanyakan jika gamers itu lagi ingin misalnya membesarkan karakternya gitu kan, mereka akan melakukan jual beli untuk game mereka ya. Jadi mereka harus melakukan transaksi dengan koin-koin ya, misalnya NFT ini ya. Ini ada Mbox, LSP, Ascent, Alice, Infinity, Cormia, Silis, Enzine ya. Ini mana di Centerland ya, OKN ya gitu. Oke. Ya, misalnya cek dulu Bitcoinnya itu arahnya kemana. Nah, ini arahnya trennya ini kayaknya kalau menurut saya ini akan naik dulu sedikit ya. Akan naik dulu sedikit. Nah, kita cek arahnya di bagian misalnya Alice ya. Nah, Alice ini kan biasanya kalau koin ini turun ya bawah, dia akan ada koreksi naik sedikit ya, hijau ini ya. Nah, perhatikan jika dia turun, ini merah-merah turun, dia akan koreksi naik tuh ya, selalu begitu. Walaupun dia ada tren turun yang tinggi ya, turun yang tinggi, misalnya ini ada naik yang tinggi deh ya, naik yang tinggi, naik, tapi nanti ada koreksi yang merahnya ya. Itu trennya lagi kemana arahnya. Kalau saya ceknya seperti itu. Nah, kalau kita misalnya di sini minusnya sudah gede, ternyata di sini trennya lagi naik ya. Oke. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini adalah Bitcoinnya trennya naik nggak ya. Oke, kalau trennya adalah naik ya nggak apa-apa, kita ikutin saja. Terus kita cek apa lagi ya, misalnya di Alice, cek lagi di harga sekarang ini adalah harga tertinggi atau bukan. Kita bisa kecilin harga ini 23,83 tertinggi, kita geser ya ke arah kanan. Masih ada yang lebih tinggi nggak? Oh, ternyata di sini nggak ada yang lebih tinggi ya. Ini kan 14,4 gitu ya. 18. Oh iya, berarti harga tertinggi adalah hanya 23,83. Ternyata harga kita masih di sekitar 20-an. Nah, ini sebenarnya potensi buat apa? Potensi dia masih bisa akan mengejar ke harga maksimumnya ya. Kecuali perhatikan teman-teman, jika harga ini adalah harga di sini adalah harga maksimum, itu sangat rawan itu bisa naik dan turun ya, tergantung pergerakan pasar. Kalau ini biasanya dia kalau di seperti ini dia pasti akan ada koreksi naik dan turun ya. Oke. Nah, ini kebetulan trennya adalah naik. Saya coba aja ambil posisi ya teman-teman semuanya. Trennya naik, kita kejar ya. Kalau saya berani aja. Karena main kripto tenang aja, nggak akan loss duit kita habis ya. Kita refresh dulu, masuk ke menu AI. Ya, saya kasih contoh ini cocok kayak ini, standar server cycle ganti one shot. Kalau saya pakainya adalah 100 USDT. Metodenya komponnya 1 layer, saya kasih di 10% ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman yang tidak bisa pantau untuk lebih sering waktu pergerakan harga, teman-teman bisa pakai 2. Nanti di sini second call-nya 2 ND-nya, di sini 5, di sini 5 gitu ya. Di sini 4 kali. Gitu ya. Kalau saya pakai 1 karena saya bisa kontrol waktu saya banyak. Oke. Create AI. Ya, seperti itu ya teman-teman semua ya. Kita tinggal refresh ya. Kalau setiap kita buka di koin-koin ini, kita harus refresh ya teman-teman. Ini karena basicnya adalah web ya. Jadi kita harus refresh ya. Tunggu dulu angkanya, kalau di sini sudah jalan-jalan berarti itu udah connect ya, harganya terupdate. Kita tunggu dulu ya. Selanjutnya, jika teman-teman kalau buka satu-satu di sini kan agak susah ya.
agak susah dalam artian repot ngeceknya. Bisa teman-teman buka saja, misalnya main di Binance ya, kita tinggal cek di Binance saja ya. Seperti apa? Seperti ini kita BTC kita masukkan sebagai acuan ya. Ini teman-teman bisa masukkan di bagian favorit ya. Caranya bagaimana gitu ya, tinggal searching saja di bagian atas, searching koin. Mau searching koin apa tinggal diketik di situ, misalnya TKO, koin TKO, kita ambil yang bagian USDT ya. Kita ada bintang ini, kita tandai. Oke, nanti dia akan masuk di menu favorit, di spot favorit ya, ada di bagian bawah ya. Nah, ini di bagian koinnya, kalau kita mau naikkan ke atas tinggal ditekan bagian koinnya top ya, geser top. Atau kita bisa edit dalam artian edit susunannya. Ini kita bisa edit. Nah, kita geser-geser di sini, tekan dan ya, seperti itu. Oke ya teman-teman semua, itu contohnya ya. Kita coba cek koin yang lain ya. AXS ini Alice ya, Alice, koin Alice. Coba kita lagi cek, pastikan Bitcoinnya. Bitcoinnya lagi turun ya trennya. Bitcoinnya akan koreksi dulu ke bawah. Alice kita tadi coba kita cek, dia ikut turun juga ya, perhatikan dia ikut turun juga, turun sedikit-sedikit. Sen, koin Sen dia lagi turun juga. Ini Sen, nanti kita coba, dia kayaknya akan koreksi ke atas ya. Ini jamnya berapa? Jam 23.16 ya. Oke, biasanya lihat di jamnya juga. Pergerakan koin itu biasanya di awal jam ya, di awal jam, misalnya jamnya 1 gitu ya, jam 2 atau jam di per 30 menit biasanya dia ada pergerakan yang cukup signifikan gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman semua. Kita cek lagi Bitcoinnya. Oh ya, Bitcoinnya lagi coba ke bawah arahnya. Jangan lupa baca-baca juga berita ya teman-teman semua, berita-berita untuk market kripto itu ada seperti apa. Jadi kita bisa punya wawasan, karena biasanya ada pengaruhnya juga ke misalnya Bitcoin gitu ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman semua. Tadi saya jelaskan review terus bagaimana cara mengambil saya posisinya untuk masuk posisi untuk khusus one shot ya, untuk one shot ya. Kalau misalnya untuk yang kita tidak bisa pantau ya pakai cycle tidak apa-apa, kita masuk pilih saja koin yang minusnya gede atau plusnya gede sekalian ya, kalau untuk cycle. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman semua. Sebenarnya banyak metode ya, banyak metode yang bisa kita mainkan, cuman untuk saat ini saya kasih contoh untuk koin-koin NFT settingannya seperti itu. Nanti mungkin ada strategi-strategi baru yang bisa saya coba untuk bisa lebih cuan ya untuk pergerakan-pergerakan di koin NFT ya. Karena saya lagi coba pelajari koin-koin NFT ini seberapa besar pengaruhnya dengan pergerakan koin Bitcoin. Oke, thank you, semoga bermanfaat. Semangat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng, like, share, and comment.